Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya, yang dimana kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama lah ya untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency kali ini memang sangat-sangat apa ya, membuat portofolio kita itu meronta-ronta ya. Kalau mereka bisa berteriak mungkin lepaskanlah ya, lepaskanlah ya. Cuman disinilah mental kita saat ini sedang diuji. Apakah kita kuat untuk menahan atau kita memiliki analisa lain bahwasanya market masih kuat untuk turun, kita harus cut loss dan sebagainya ya. Jadi kalian harus tetap riset juga, cari informasi-informasi apakah market ini nanti akan segera kondusif atau dia akan mengalami penurunan lagi gitu teman-teman ya. Jadi informasi dalam sektor kripto itu sangat penting. Oke, mantap jiwa ya. Oke teman-teman semua ya, karena masih banyak yang minta dibahaskan tentang Pi Network. Oke, kita akan bahas sekali lagi teman-teman ya, di mana penyebab penurunan atau anjloknya daripada harga Pi sebenarnya salah satu pemicunya karena ini juga ia menyebabkan komunitas Pi juga merasa kekhawatirannya. Yang kedua, rekondisi daripada keadaan market yang belum kondusif itu juga menjadi salah satu faktor. Yang ketiga adalah kurangnya apa ya, pendaftaran atau pencantuman ke dalam platformnya. Tapi yang sangat mencolok adalah tentang token unlocknya ini teman-teman ya. Oke, jadi di mana teman-teman ya, kalau kita lihat total pembukaan atau unlock token Pi ini nanti dalam 30 hari ke depan itu totalnya itu ada sekitar 149,6 juta Pi Network yang akan dibuka pada bulan April ini aja teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat pada tanggal 6 April itu sekitar 1,6 juta Pi Network itu akan dibuka. Itu dibuka teman-teman pada 6 April ya. Terus pada tanggal 7 April itu sekitar 1,6 juta lagi ya. Terus di sini kalau kita lihat tanggal 8 1,5 juta Pi Network ya, yang akan terunlock. Nah, tanggal 9-nya 1,6 juta. Jadi ini udah ada nih. Tertinggi itu nanti pada tanggal 18 April 1,6 juta Pi juga akan dibuka teman-teman ya. Kalau dikruskan ke dalam dolar itu sekitar 6 juta US dollar kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi ini adalah faktor pemicu juga ya, penurunan daripada Pi coin. Salah satunya karena ini, karena apa? Circulating supply pasti bertambah dong ya kan. Circulating supply-nya bertambah sedangkan market kurang kondusif ya kan. Terus utilitas yang ada dalam Pi Network ini belum benar-benar mateng, jadi ya market anjlok ya, harganya anjlok juga. Nah, mungkin nanti kalau utilitas daripada Pi Network ini udah benar-benar mateng, Pi Network itu mengeluarkan roadmap-nya ya, atau mengeluarkan mekanisme burning, pengurangan supply karena ada unlock ya, seharusnya ada juga yang di burning gitu teman-teman ya. Mungkin Pi Network bisa mengalami recovering harga ya, bisa mengalami recover harga, syukur-syukur bisa membuat all time high-nya. Cuman untuk saat ini kan kita memang mentalnya sedang di ombang-ambing ya teman-teman ya, tahan apa jual, tahan apa jual. Ya kalau pioneer yang udah dapet ya secara historical mereka menambang, ya lebih baik dijual dulu gitu teman-teman ya. Nanti kalau harganya memang benar-benar anjlok ya, kita bisa DCI kembali gitu teman-teman ya. Dan apakah masih ada harapan untuk Pi Network ini bangkit lagi? Kalau harapan sih selalu ada. Yang penting timnya itu mengeluarkan apa ya, pembaruan-pembaruan yang cukup menarik. Syukur-syukur langsung listing ke Binance gitu ya. Mantap jiwa. Oke, sebelum lanjut teman-teman ya untuk membahas Pi Network ya, kalau kita lihat dari exchange-nya Max Global di sini Pi Network masih menjadi populer ya ke dalam exchange-nya, walaupun harganya udah cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Saat video ini dibuat harga daripada Pi itu berada di area 0,6 ya, naik turun lah 0,5 something, 0,6 gitu teman-teman ya. Nah, kalian yang suka bermain market derivatif atau future teman-teman ya, ini Max Global ini cukup enak ya. Dia juga cukup komplit teman-teman, di mana di sini ya ada bursa dan ada DEX. Nah, ini ya. Ada bursa, ada DEX. Kalian bisa membuat DEX di exchange-nya Max Global ini. Terus di sini kalau kita lihat dari marketnya teman-teman, di sini ada favorit, spot, future. Nah, menariknya di sini bermain future ya, yang suka bermain future loh ya.
Di sini kalau di marketnya Max itu ada beberapa token yang belum listing tapi dia udah memiliki apa ya market future di Max Global gitu ya. Nah ini menariknya di sini kita bisa melihat ya penurunan tertingginya di token apa ya. Kalau memang droppingnya cukup dalam ya kita bisa open open apa ya open long kayak gitu loh ya. Kalau di sini kita bisa melihat nih kenaikannya seperti apa. Bahkan di sini saya sempat menemu salah satu koin ya beberapa waktu yang lalu lah ya. Itu naiknya sampai ribuan persen juga ada di market future-nya ya. Itu enak sekali untuk di short ya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman ya dia dalam satu hari ya kita lihat dari time frame satu hari udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat dari time frame 15 dari garis EMA-nya belum ada persilangan, cuman kalau kita lihat dari time frame yang jauh lebih kecil, di sini garis EMA-nya udah mulai bersilangan. Ya, kita bisa sebenarnya ya untuk open short tapi untuk jangka waktu 5 menit ya. Jadi jangka pendeknya mungkin bisa turun sampai di area 2,3 ya. Lumayan gitu kan untuk leverage-nya kalian atur sendiri. Nah, enaknya di market ini simple gitu teman-teman ya tampilannya juga enak gitu kan. Nah jadi kalau kalian ingin bermain futur ya silakan di Max Global enak ya. Link exchange ada di kolom deskripsi kalau kalian ingin daftar itu kan. Oke kita lanjut untuk membahas tentang Pi kali ini. Dan di sini teman-teman ya, bisakah jaringan Picoin ya atau bisakah koin Pi ya itu mencapai di area 300 dolar. Wah, kalau mencapai di area 300 dolar dengan total supply 100 miliar, circulating supply di area 6,7 miliar, teman-teman ya. Kita menghitungnya dari circulating supply-nya, bukan dari total supply-nya ya. Circulating supply di area 6,7 miliar, teman-teman ya, itu membutuhkan market cap yang cukup besar juga untuk mencapai di area 300 dolar. Nah, kita nggak muluk-muluk nih ya. Pi Network harus ke area 300 dolar. Di area 5 sampai 10 dolar aja udah full senyum, bukan? Nah, oke, di sini teman-teman ya. Sejumlah kecil pelaporan telah berbagi keyakinan mereka bahwa token Pi Network dapat mencapai di area 300 dolar. Nah, kami melakukan beberapa pemikiran dan inilah yang kami temukan. Jadi di sini ya, Pi tetap menjadi salah satu protokol blockchain yang paling banyak dibahas dalam industri desentralisasi finance atau DeFi. Terus di sini teman-teman ya, Picoin juga menjadi topik hangat di antara komunitas pelopornya. Nah, beberapa bursa Picoin ini udah terlisting ya. Ada spekulasi yang berkembang mengenai nilai jangka panjangnya. Nah, ini untuk jangka panjangnya teman-teman ya. Jadi Pi Network itu dianalisa oleh beberapa analis itu berpotensi untuk menyaingi teman-teman atau bersaing lah dalam kinerja mungkin kepadatan daripada jaringan ya kan bersaing dalam harganya seperti Binance BNB ya, Solana, Ethereum ya teman-teman ya. Nah, di mana para pelopor telah vokal gitu ya kan mengeklaim bahwasanya teman-teman ya dengan beberapa harga bahkan dapat mencapai di area 300 dolar. Nah, gambaran besarnya di mana arti 300 dolar bagi kapitalisasi pasar si Pi ini. Jadi dengan 10 miliar Pi yang beredar pada 300 masing-masing, kapitalisasi pasar akan menjadi di area 3 triliun. Nah, itu di atas kalau saat ini di atasnya secara gabungan market kripto ya atau market cap kripto ya teman-teman karena market cap secara overallnya itu di area 2,6, market cap Bitcoin kalau nggak salah di area 1,5 atau 1,6 triliun dolar ya. Jadi masih sangat-sangat jauh ya. Itu akan mengalami kenaikan sekitar 300 kali ya kan. Jika seluruh 100 miliar Pi dinilai 300 dolar, jadi FDV akan mencapai di area 30 triliun, 100 miliar kali 300. Nah, angka-angka ini mencengangkan sebagai perbandingan kapitalisasi pasar Bitcoin berada di kisaran 1,6 triliun. Nah, jadi bagaimana nih Pi Network bisa mencapai di area 300 dolar tanpa harus pembengkakan market cap? Pertanyaan cukup bagus dari beberapa teman-teman bank, bagaimana Pi Network itu bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan sedangkan suplainya banyak, market capnya berapa nanti? Ya, oke, itu pertanyaan dari beberapa teman-teman cukup bagus ya. Jadi untuk mengakali teman-teman ya, untuk mengakali agar market cap daripada Pi Network itu nggak membengkak, salah satu mekanisme yang harus dilakukan adalah burning. Itu teman-teman ya. Jadi kan semakin kecil supply, jadi semakin kecil juga nanti market cap-nya untuk bisa naik ke harga yang cukup signifikan. Contoh simpelnya adalah Pi Network dibandingkan dengan beberapa token yang memiliki supply sekitar 1 miliar gitu ya.
Pi Network dengan 100 miliar dengan beberapa token yang memiliki supply 1 miliar, itu kalau kita bandingkan semisal Pi Network itu market cap-nya di area 4 miliar ya kan. Kalau circulating supply-nya hanya 1 miliar, teman-teman, harganya udah gila ini, udah ngaceng tinggi gitu kan, bahkan mungkin udah full senyum semua. Nah, makanya di sini supply and demand juga bermain. Jadi semakin kecil supply-nya akan semakin kecil pula market cap-nya untuk mencapai di harga yang tinggi gitu ya. Oke, mungkin kalau ditanya apakah masih ada potensi gitu ya kan Pi Network ini untuk recover, kalau potensi itu selalu ada bro ya, potensi itu selalu ada. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya ya, prospek untuk Pi Network ya, untuk kedepannya, kalau tim di belakang Pi itu memang benar-benar transparan, timnya benar-benar mendengar suara komunitas, saya kira untuk kembali ke all time high-nya itu terbuka sangat lebar gitu ya. Apalagi Pi juga belum listing di bursa-bursa tier 1 gitu teman-teman ya. Jadi potensi pasti ada ya. Tapi ya harus tetap disclaimer ya. Oke, mungkin ini dulu. Semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat dan salam cuan.